Safira Hermansa, juga kemuliaannya Resti Sabrina Indah Putri Madina untuk naik ke atas panggung memandu berjalannya pemaparan materi ketiga. Maju dikit kakak. Ya, ini kita sebentar. Baik, sebelum saya memanggil pemateri, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira, selaku moderator yang akan memandu materi kali ini. Lalu, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan pemateri terlebih dahulu. Nama Muslimah Amalia Mustafa, kelas 11D1, dengan nomor NAI 058 garing angka Romawi 4 garing PD titik 16 garis lurus Makassar garing 2024. Lalu dengan jabatan Wakil Koordinator Divisi Kreatif yang beralamat di Jalan Gunung Salahutu 1 nomor 14. Dan pemateri silahkan maju ke depan. Tes. Baik. Masih semangat di semua? Asik. Jadi, sebelum saya mulai dulu materiku, mau dulu tanya ke kalian semua. Pernah enggak di sini buat tugas video, baik itu tugas video menarik kah, atau masak, wawancara seperti itu? Ada enggak yang pernah? Maka tunjuk dulu satu orang. Kayaknya ada yang angkat tangan ini. Tugas video apa yang pernah dibuat, Ani? Jadi saya pernah membuat tugas video itu bahasa Inggris tentang deskripsi teks, terus tentang drama bahasa Indonesia sedang diproses. Mungkin bisa dikasih tahu proses persiapannya dalam membuat tugas video tersebut. Jadi kalau drama bahasa Indonesia itu pertama saya buat naskah dan tentukan tempat pengambilan videonya. Setelah itu tentukan kapan saya ingin pengambilan video, kemudian pengambilan video. Terus setelah itu saya akan setelah videonya ada semua, akan lakukan cek semua videonya itu yang mana akan saya ambil untuk videonya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Didengar kita tadi penjelasannya temannya toh? Jadi itu toh termasuk ke tahap praproduksi dan produksi. Jadi materi yang akan saya bawa hari ini adalah tahap-tahap praproduksi dan produksi yang terdapat dalam manajemen kerja pandu digital. Mungkin bisa dikasih lihat gambarnya. Nah, ini rangkaian manajemen kerjanya pandu pada saat ingin membuat sebuah film, proses-prosesnya lah. Dan ini juga nanti yang akan kalian hadapi setelah masuk ke pandu digital. Lanjut. Oke. Jadi tahap pertama yang akan saya bahas adalah tahap pada praproduksi. Berikut pertahapannya. Langsung lanjut. Nah, kira-kira kalau mau buat film cukup enggak kalau cuma satu orang saja yang kerja? Kenapa beda alasannya? Coba ada yang bisa jelaskan? Selain Ani, ada? Siapa? Yang mana? Ini? Biar Mi. Kenapa? Enggak, gampang jawabannya. Kenapa harus begitu? Kenapa enggak boleh satu orang saja yang buat film? Kenapa bisa? Karena untuk membantu.
karena untuk membantu pengambilan videonya jadi lebih bagus, Kak. Cocok Mi ya, karena pada saat kita mau buat film toh perlu juga yang namanya ada kameramen, terus ada juga penata suara, ada pemeran maupun sutradara. Makanya harus berkelompok, karena kita juga butuh yang namanya bantuan pikiran dan tenaga dari anggota lain. Jadi kalau kita sendiri saja yang bikin itu film toh tidak bakal selesai Ki. Lanjut Mi. Nah, setelah selesai itu pembentukan tim project toh, maka mereka akan melanjutkan untuk membuat planning atau menyusun jadwal dari tahap praproduksi sampai tahap produksi. Nah, selesai ini toh terisi penyusunan jadwalnya, maka ini kelompok bakal dibentuk. Bukan dibentuk tapi dikumpulkan untuk membahas sebuah ide cerita. Nah, setelah jadi ide cerita bakal diusul ke pembina, akan dilihat dan dinilai ide ceritanya kalian apakah sudah bagus atau tidak. Nah, kalau masih ada yang kurang, berarti masih harus kalian perbaiki ide ceritanya kalian. Tapi kalau pembina sudah puas sama ide ceritanya kalian toh, maka akan di-ACC dan dilanjutkan ke penulisan naskah. Tentunya dalam penulisan naskah, alur ceritanya kalian ini sudah pasti harus sudah jelas terstruktur lah. Nah, selesai naskahnya kalian toh bakal kalian lakukan lagi ini pengusulan ide cerita ke pembina, dinilai terus dilihat-lihat, dan biasanya ini pembina lebih spotlight ke ending dari ceritanya, karena biasa pembina mau toh ending dari cerita itu memiliki ledakan-ledakan atau ending yang tidak bisa ditebak sama penonton. Selesai perevisian, maka akan dilakukannya perbaikan naskah sesuai saran-saran yang pembina kasih ke kita. Nah, bukan berarti kalau sudah kalian lakukan perbaikan toh berarti selesai naskahnya kalian. Tidak, harus lagi lakukan penyusulan, dan penyusulan revisi naskah kedua ini toh bisa saja berjalan sampai revisi naskah ketiga, keempat, kelima, pokoknya sampai betul-betul naskahnya kalian bisa diproduksi. Mungkin dikasih lihat saja naskahnya, gambar naskahnya. Nah, begini pada saat sudah di-ACC naskahnya kalian sama pembina, kalian tinggal kasih alur ceritanya itu dikasih bagus strukturnya lebih jelas sesuai peraturan-peraturan penyusunan naskah. Nanti materinya akan dijelaskan di pekan-pekan selanjutnya sama pemateri yang lain. Persiapan alat produksi ini adalah tahap terakhir pada praproduksi, di mana para pengurus menyiapkan kamera, terus ada tripod, terus ada juga clapperboard, mic dan lain sebagainya. Pokoknya alat untuk merekam, dan juga di sini pemeran disuruh untuk memahami naskahnya, mendalami. Lanjut ke tahap produksi. Nah, langsung tentunya kalau sudah turun ke lapangan pasti dilakukan pengambilan gambar toh. Nah, ini biasanya kalau dilakukan pengambilan gambar bakal ada pengurus harian, satu orang yang disuruh untuk mendokumentasi kegiatan. Gunanya ini sebagai bukti bahwa di hari itu Pandu sedang melakukan pengambilan gambar video untuk proses produksi proyeknya mereka. Nah, setelah sudah melakukan pengambilan gambar, maka hasil dari gambar itu akan dicek sama sutradara apakah sudah sesuai dengan keinginan sutradara atau masih harus lagi dilakukan pengambilan gambar ulang kembali. Nah, penyortiran gambar dan suara sesuai naskah. Kalian lihat tadi file-file yang Paraman kasih lihat toh, yang banyak sekali tuh. Ada itu yang ada file sini yang salah, sini yang benar. Ini dilakukan supaya mempermudah editor dalam proses editing, karena tidak mungkin sebanyak itu file-filenya dia cek satu-satu, buat dia lihat mana sini yang salah, mana sini yang benar. Bakal buang-buang waktu sekali, karena harus lagi cek-cek. Makanya dilakukan penyortiran. Tidak gambar anunya tadi.
Nah, begini Mi kalau sudah dilakukan penyortiran terstruktur Mi. Jadi gampang Mi editor buat ngedit. Nah, pengambilan gambar kembali. Mungkin saja pada proses penyortiran toh ada gambar yang sutradara masih kurang puas akan hasilnya, maka akan dilakukannya Mi pengambilan gambar kembali. Cuman kalau di Pandu ini jarang terjadi karena pada saat sudah melakukan pengambilan gambar toh langsung biasa dicek sama sutradaranya. Kalau memang masih tidak puas akan hasilnya di hari itu langsung juga dilakukan pengambilan gambar kembali. Jadi tidak harus di hari-hari berikutnya supaya juga tidak buang-buang waktu toh. Editing project. Kan tadi sudah dilakukan penyortiran, makanya di sini Mi editornya bisa Mi mulai melakukan editingnya juga. Bahan tayang. Ada yang tahu apa itu bahan tayang? Mungkin kalau dilihat dari fotonya, ditahu itu, tapi mau lebih jelasnya. Apa kira-kira itu bahan tayang? Nggak ada bisa jawab? Tapi mau tunjuk deh. Apa kira-kira bahan tayang Isla? Apa ya? Spoiler mungkin? Spoiler. Iya. Atau trailer? Nah, yang kedua itu sudah benar trailer, tapi kalau untuk spoiler tidak. Jadi bahan tayang itu seperti thumbnail IG, terus thumbnail YouTube, poster maupun trailer. Biasanya pengurus Pandu ini dibagi tugasnya untuk buat bahan tayang. Nah, setelah selesai ini hasil filmnya yang diedit sama editor utama toh dan editan dari pengurus juga yang kerjakan ki bahan tayang, biasa dikasih ini hasilnya kepada pembina. Di sini juga dilihat ki apa yang perlu diperbaiki lagi di editannya. Tentunya kita pasti dapat saran-saran dari pembina toh apa yang harus diperbaiki. Makanya di sini kita lakukan perbaikan di editan tak sesuai dengan saran-saran yang sudah diberikan. Nah, ini untuk editor nanti harus sekali untuk cek copyright. Karena jangan sampai film yang kita produksi itu kena copyright ki. Sound yang dipilih itu kena copyright. Karena kalau pas kita post di sosial media pasti terblokir sama sosial media. Bakal sangat merugikan lah bagi Pandu Digital dan pengurus-pengurus lainnya. Karena sudah kerja keras buat film, ujung-ujungnya diblok Ji. Nah, yang terakhir ada proyek tayang. Siapa di sini sudah mutualan sama pengurus Pandu Digital? Mutualan IG? Masa ndak ada? Pokoknya yang mutualan sama pengurus Pandu pasti ada toh, masa ndak ada deh sedikit itu. Ada toh, biasa ada dilihat itu mereka share-share film-film di Pandu Digital di IG itu biasa toh. Nah, itu termasuk ke proyek tayang di mana mereka mempromosikan hasil karya mereka. Ini kenapa harus share-share? Karena kayak ini film sudah kita bikin sendiri, hasil kerja keras tapi kita cuma nikmati sendiri saja. Nah, kita kasih lihat ke orang-orang lain. Kan ada itu dibilang mau flexing-flexing begitu bisa bikin film. Makanya di share-share itu hasil karya Dan juga sebenarnya alasan utamanya itu karena dapat juga target penonton dari pembina. Jadi biasa kalau jadi film toh ada pembina biasa suruh share, baru ada target penontonnya juga. Di situ biasa brutal-brutal pengurus Pandu buat share-share hasil karyanya. Oke, mungkin begitu saja materi saya hari ini. Ada yang mau bertanya? Kenalan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kakak Nela. Saya ingin bertanya, kan itu ada di bagian praproduksi itu ide cerita. Kalau dari Kak Nela dan timnya sendiri, biasanya Kak Nela itu mendapat ide cerita itu dari mana? Terima kasih Kak. Baik, kalau untuk itu biasa kita lihat film-film, cari referensi di YouTube kah, di TikTok atau di IG. Begitu, atau tidak ada biasa daftar-daftar film di Google. Nah, biasa di situ kita cari-cari, nonton-nonton. Begitu. Ada lagi?
Baik, tadi di bagian praproduksi ada pembentukan tim project. Nah, yang mau saya tanyakan itu apa-apa saja tugas atau job yang dibagikan di dalam tim tersebut. Sekian, terima kasih. Tapi nah, jadi ini sebenarnya tim project itu apa ya? Kayak kalau untuk di manajer projectnya itu tuh biasa yang awal-awal pada proses praproduksi inti-inti dari tim G. Namun sebenarnya ini pengurus ikut juga buat turun memproduksi. Jadi misalnya kayak pembuatan naskah itu bisa dikerja sama tim inti maupun pengurus yang lain. Sedangkan kalau pembuatan ide cerita itu pengurus inti yang pikirkan. Pengurus inti itu maksudnya kayak ini yang dibentuk. Kayak ini yang dibentuk sama pembina, beda lagi sama pengurus yang lain. Pengurus yang lain itu kerjanya cuma membantu saja. Mungkin bantu edit bantayang, edit begitu. Pokoknya bagian praproduksi ini bagiannya inti, kelompok inti, sedangkan di bawah-bawahnya bisa memulai pengurus lain membantu. Jelas, Ji? Oke. Ada lagi? Oh, maaf Ani. Baik Kak, saya ingin bertanya. Jadi kan pada proses produksi ada pengecekan copyright. Nah, ini saya ingin bertanya bagaimana kita langkah-langkah dan bagaimana kita melakukan pengecekan copyright dan siapa yang melakukan pengecekan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Jadi langkah-langkah melakukan pengecekan. Ya benar. Biasa itu kalau biasa itu ada link tuh buat pengecekan copyright. Nah, biasa dicek di situ. Tapi kebanyakan itu dari pengurus harian langsung dicari-cari memang sound yang non copyright begitu supaya enggak perlu lagi lakukan pengecekan copyright di link-link web begitu. Ngerti, Ji? Ada itu biasa link-link yang memang sound-sound no copyright. Di situ biasa kita cari sound-soundnya. Dan juga apa tadi yang keduanya? Oh, siapa? Kalau untuk sound ini tentunya editor karena dia yang buat filmnya toh. Jadi ya dia yang edit filmnya. Jadi pasti dia juga yang carikan sound-sound buat filmnya tersebut. Oke, bisa dimengerti? Oke. Ada lagi? Tidak ada kayaknya. Mau istirahat. Capek Mi. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menyerahkannya kepada Dapulen untuk menyimpulkan materi yang sudah dibawakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya selaku notulen akan membacakan kesimpulan dari materi praproduksi dan produksi, yang dimana praproduksi ada memiliki tahap-tahap yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita memproduksi sebuah film, yaitu pembentukan tim project, penyusunan jadwal, pengusulan ide cerita ke pembina, ACC ide cerita, pembuatan skrip atau naskah, revisi naskah, perbaikan naskah, sama revisi naskah yang kedua apabila ada yang perlu lagi direvisi, terus finalis naskah dan persiapan alat produksi. Nah, kita masuk ke produksinya yang dimana kita akan membuat filmnya. Itu memiliki tahap-tahap lagi. Yang pertama itu pengambilan gambar, dokumentasi kegiatan, pengecekan dan kelayakan gambar, penyortiran gambar dan sesuai dengan naskah, editing project, pembuatan bahan tayang, revisi editing dan bahan tayang, pengecekan copyright dan project tayang. Sekian dari saya. Saya persilahkan ke moderator. Baik, itulah simpulan dari materi yang diberikan oleh Dapulen. Sekian dari materi yang dibawakan, saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum beralih ke materi keempat, kita akan istirahat, sholat, dan makan. Dan